Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kita, terutama di usia emas ini. Saya, Dr. Aisyah Rahma, telah lebih dari 15 tahun mendampingi para lansia menjaga kesehatan mereka. Selama itu, ada satu keluhan yang paling sering saya dengar, Dok. Kenapa ya? Saya sudah lelah, tapi begitu berbaring, sulit sekali tidur nyenyak seperti dulu. Saya teringat kisah Ibu Zahra, 68 tahun. Dulu beliau tidur lelap sampai subuh. Kini, hampir setiap malam terbangun berkali-kali, sulit tidur kembali, dan pagi hari tubuh terasa lemah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gangguan tidur di usia lanjut bukan sekadar masalah sepele atau tanda tua. Ada alasan medis dan juga hikmah dari sisi agama yang perlu kita pahami. Insya Allah, hari ini kita akan membahas mengapa tidur nyenyak semakin sulit di usia senja dan bagaimana Islam serta ilmu kedokteran melihat masalah ini. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidur nyenyak adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, sama pentingnya dengan makan dan minum. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, otak membersihkan racun, dan hormon-hormon penting bekerja untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan daya ingat. Namun, di usia lanjut, kualitas tidur seringkali menurun. Banyak yang hanya bisa tidur 3-4 jam lalu terbangun atau tidur terasa dangkal seperti setengah sadar. Akibatnya, pagi hari terasa lemas, sendi nyeri, dan pikiran kurang fokus. Tidak hanya itu, tidur yang terganggu juga berdampak pada kesehatan emosional. Lansia yang kurang tidur cenderung mudah marah, merasa cemas, dan sulit menikmati kegiatan sehari-hari. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur kronis dapat mempercepat penurunan daya ingat dan meningkatkan risiko penyakit seperti stroke, diabetes, serta tekanan darah tinggi. Sayangnya, banyak yang menganggap ini adalah hal wajar dan tak bisa diubah. Padahal, dengan pemahaman yang benar, kita bisa menemukan penyebabnya dan memperbaikinya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas 5 penyebab medis utama yang membuat lansia sulit tidur nyenyak, disertai penjelasan yang sederhana agar mudah dipahami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sekarang mari kita bahas dengan lebih mendalam 5 penyebab medis utama yang sering membuat tidur nyenyak di usia senja semakin sulit. 1. Penurunan hormon melatonin. Melatonin adalah hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak. Ia berfungsi seperti jam malam tubuh. Kita mengirimkan sinyal bahwa sudah waktunya beristirahat. Saat matahari terbenam cahaya, berkurang melatonin mulai meningkat, membuat tubuh rileks dan mengantuk. Namun, seiring bertambahnya usia produksi melatonin menurun secara alami. Pada usia 60-an kadar, melatonin bisa berkurang hingga setengahnya dibanding saat muda. Akibatnya, tubuh kita kehilangan sinyal kuat untuk masuk ke fase tidur dalam deep sleep. Inilah alasan mengapa lansia cenderung tidur lebih dangkal, sering terbangun, dan sulit kembali tidur. Saya pernah merawat Pak Hasan, 72 tahun, yang setiap malam terbangun 3-4 kali tanpa alasan jelas. Setelah evaluasi, ternyata pola hidupnya memperburuk produksi melatonin, tidur siang panjang, menonton TV hingga larut malam dengan lampu terang, dan sering memeriksa ponsel sebelum tidur. Solusi awal yang bisa Bapak Ibu lakukan, redupkan cahaya lampu 1-2 jam sebelum tidur. Hindari layar ponsel atau TV mendekati waktu tidur. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari.
perbanyak paparan sinar matahari pagi untuk mengatur ritme sirkadian. 2. Penyakit kronis yang mengganggu. Tidur penyakit kronis adalah salah satu musuh besar kualitas tidur lansia. Diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gagal ginjal, atau radang sendi dapat menimbulkan gejala yang mengganggu tidur. Contohnya, penderita radang sendi artritis sering terbangun karena nyeri saat bergerak di tempat tidur. Penderita gagal jantung mungkin terbangun karena sesak napas saat berbaring, sedangkan penderita diabetes bisa terbangun karena haus atau sering buang air kecil. Obat-obatan untuk penyakit kronis juga bisa memengaruhi tidur. Beberapa obat hipertensi dan diuretik meningkatkan frekuensi buang air kecil, sedangkan obat kortikosteroid dapat menyebabkan sulit tidur karena efek stimulannya. Saya teringat Bu Mariam, 69 tahun, penderita hipertensi dan radang sendi. Tidurnya terganggu setiap malam karena nyeri dan sering ke toilet. Setelah kami evaluasi, kami ubah jadwal minum obat, menambahkan bantal penyangga lutut untuk mengurangi nyeri dan memberikan latihan peregangan ringan sore hari. Hasilnya, kualitas tidurnya meningkat. Pesan saya, jangan ragu untuk mendiskusikan masalah tidur dengan dokter, karena kadang hanya dengan penyesuaian kecil, tidur Bapak Ibu bisa lebih nyenyak. 3. Gangguan saraf and perubahan pada otak-otak memiliki jam biologis di bagian hipotalamus yang disebut suprachiasmatic nucleus (SCN). Ia bekerja seperti muadzin yang memberi komando kapan terang, aktif, kapan gelap, istirahat. Di usia lanjut, sensitivitas SCN terhadap cahaya menurun sehingga sinyal kantuk dan rasa segar saat pagi jadi kurang tegas. Akibatnya, Bapak Ibu bisa mengantuk sore hari lalu, terbangun di tengah malam, dan sulit tidur lagi. Selain faktor penuaan penyakit saraf, seperti Parkinson, Alzheimer, atau mild cognitive impairment, dapat mengacaukan arsitektur tidur, fase tidur dalam slow wave sleep, berkurang mimpi lebih gelisah, dan paginya terasa kurang pulih. Beberapa obat yang memengaruhi sistem saraf, misalnya antikolinergik tertentu, juga bisa menambah kantuk siang, namun mengganggu kualitas tidur malam. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, terapi cahaya alami, buka tirai, duduk 15-30 menit di sinar matahari pagi untuk menyetel ulang jam biologis. Kedua, jadwal tidur konsisten. Hindari tidur siang lebih dari 20-30 menit dan jangan lewat pukul 3 sore. Ketiga, aktivitas otak harian, membaca, menulis, menghafal permainan logika ringan, ini membantu ritme sirkadian dan menjaga fungsi kognitif. Keempat, kebugaran lembut, seperti jalan santai atau peregangan 20-30 menit sore hari. Kelima, lingkungan tidur kamar gelap sejuk sunyi, matikan layar 60-90 menit sebelum tidur. Jika ada kecurigaan gangguan neurologis gemetar jalan, jadi kaku lupa yang mengganggu aktivitas, konsultasikan ke dokter agar rencana pengobatan dan waktu minum obat disesuaikan sehingga tidak merusak tidur malam. Bad nocturia, sering buang air kecil di malam hari nocturia, berarti bangun untuk berkemih 1 kali atau lebih ketika tidur, dan pada banyak lansia, inilah penyebab utama tidur terputus-putus. Penyebabnya beragam. Pada pria, pembesaran prostat BPH membuat aliran kencing melemah dan rasa ingin berkemih sering muncul. Pada wanita, melemahnya otot dasar panggul, sisa infeksi saluran kemih, atau perubahan hormon pasca menopause kerap berperan. Faktor lain, diabetes, penyakit ginjal, diuretik yang diminum terlalu malam, kafein, teh kental, sore malam, makan malam tinggi garam, bahkan penumpukan cairan di tungkai edema siang hari yang naik kembali ke ginjal saat berbaring sehingga produksi urin malam meningkat.
Langkah praktis: 1. Batasi cairan 2-3 jam sebelum tidur. Jika haus, cukup beberapa teguk. 2. Atur diuretik jika dikonsumsi agar diminum lebih awal. Diskusikan dengan dokter. 3. Kurangi garam saat makan malam. Hindari kuah asin, makanan olahan. Stop kafein setelah pukul 2 siang. Perhatikan juga coklat dan minuman bersoda. 5. Angkat kaki 20-30 menit menjelang sore atau gunakan kaos kaki kompresi untuk mengurangi edema. 6. Latihan dasar panggul kegel secara rutin. Catat kebiasaan minum jenis minuman frekuensi, berkemih bawa catatan saat konsultasi. Segera periksa bila muncul nyeri, terbakar saat kencing demam darah, diurin bengkak berat, atau aliran kencing sangat lemah di tersendat. Dengan penyesuaian kecil, banyak pasien saya turun dari 4-5 kali menjadi 1-2 kali semalam, cukup untuk menjaga fase tidur dalam tetap utuh. 5. Faktor psikologis stres kesepian. Kecemasan kualitas tidur sangat dipengaruhi kondisi hati. Saat stres, tubuh melepaskan kortisol dan adrenalin 2 alarm yang membuat pikiran waspada. Di malam hari, alarm ini mestinya padam. Namun, pada beberapa lansia, kekhawatiran tentang kesehatan finansial atau rasa sepi setelah kehilangan pasangan membuat alarm tetap menyala. Akibatnya, tubuh lelah, tetapi pikiran seperti berlari detak jantung, sedikit cepat napas, dangkal, tidak mudah masuk ke tidur dalam. Gejala yang sering saya dengar, sulit mematikan pikiran bangun dini, hari jam 2-3, lalu susah tidur lagi, atau mimpi intens yang membuat bangun tidak segar. Pendekatan yang membantu ritual penenang 60 menit sebelum tidur, mandi air hangat, wudhu jikir, doa lampu, redup bacaan ringan, pernapasan terstruktur hembus pelan, lebih lama dari tarik, dan relaksasi otot progresif efektif menurunkan ketegangan. Tuliskan 3 hal syukur harian untuk mengalihkan fokus dari kecemasan. Batasi konsumsi berita atau medsos malam hari. Siang hari bergerak dan bersosialisasi, kajian majelis taklim jalan pagi bersama teman, interaksi hangat menurunkan rasa sepi. Bila keluhan menetap 4 minggu, pertimbangkan konseling atau terapi perilaku kognitif untuk insomnia CBTI. Hindari mengobati sendiri dengan obat penenang tanpa pengawasan. Ingat, hati yang tenang memudahkan otak memasuki ritme tidur yang teratur. Sebaliknya, pikiran yang bising hampir selalu menarik kita keluar dari lelap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam ajaran Islam tidur bukan hanya aktivitas jasmani. Tidur adalah nikmat dan amanah dari Allah yang harus kita syukuri dan jaga. Dalam Al-Quran, Surat An-Naba ayat 9, Allah menyebutkan bahwa tidur adalah waktu istirahat bagi manusia. Ini artinya, tidur adalah bagian dari rahmat-Nya untuk memulihkan tubuh, menenangkan hati, dan menyegarkan akal. Rasulullah mengajarkan adab tidur yang sederhana, namun memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Berwudu sebelum tidur membantu membersihkan diri dan menurunkan ketegangan saraf. Tidur miring ke kanan memudahkan paru-paru bekerja dan melancarkan peredaran darah. Membaca doa sebelum tidur memberi ketenangan pikiran dan rasa aman di hati. Ketika lansia menjaga adab tidur sesuai sunnah, mereka mendapatkan manfaat ganda. Secara medis, tubuh lebih siap untuk beristirahat dengan nyenyak. Secara spiritual, hati menjadi lebih damai karena merasa berada dalam perlindungan Allah. Inilah keseimbangan antara ikhtiar medis dan kekuatan iman yang akan membuat tidur lebih berkualitas dan bangun dengan semangat baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gangguan tidur yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan. Kurang tidur membuat tekanan darah cenderung naik, detak jantung menjadi tidak stabil, dan risiko terkena penyakit jantung atau stroke meningkat.
Otak yang tidak mendapatkan istirahat cukup juga akan mengalami penurunan fungsi memori, sehingga lebih mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Selain itu, daya tahan tubuh menurun, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Gangguan tidur kronis juga dapat memicu kenaikan kadar gula darah yang berbahaya bagi penderita diabetes. Tidak jarang, lansia yang kurang tidur menjadi mudah marah cemas atau merasa putus asa. Dari sisi spiritual, rasa lelah berkepanjangan dapat mengurangi semangat dalam beribadah, membuat salat menjadi kurang khusyuk dan tilawah terasa berat. Inilah mengapa tidur yang berkualitas bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari menjaga amanah tubuh dan jiwa. Menangani gangguan tidur sejak awal akan membantu menjaga kesehatan, memperpanjang usia produktif, dan membuat hari-hari di usia senja tetap bermakna. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kabar baiknya gangguan tidur di usia lanjut bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ada langkah sederhana yang dapat mulai dilakukan malam ini. Pertama, perhatikan pola makan dan minum menjelang malam. Hindari minuman berkafein, makanan berat, atau terlalu banyak cairan sebelum tidur. Kedua, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup suhu sejuk dan matikan perangkat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur. Ketiga, lakukan relaksasi ringan. Berwudu, membaca doa, atau berzikir akan menenangkan pikiran dan membuat tubuh lebih siap beristirahat. Keempat, atur jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari, termasuk di akhir pekan. Jika Bapak dan Ibu memiliki penyakit kronis atau gejala nokturia, konsultasikan dengan dokter untuk mencari solusi medis yang tepat. Insya Allah, di video berikutnya, saya akan membahas lebih dalam tentang salah satu penyebab utama tidur terganggu pada lansia, yaitu sering buang air kecil di malam hari atau nokturia, dan bagaimana mengatasinya secara alami dan aman. Jangan lewatkan pembahasannya, karena solusinya mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah membahas mengapa di usia senja tidur nyenyak semakin sulit. Kita telah melihat bahwa penyebabnya beragam, mulai dari penurunan hormon melatonin, penyakit kronis, perubahan pada saraf dan otak, hingga masalah psikologis seperti stres dan kesepian. Ada pula satu faktor yang sering muncul pada lansia, yaitu nokturia atau sering buang air kecil di malam hari yang membuat tidur terputus-putus. Semua faktor ini saling berhubungan dan jika tidak diatasi sejak awal dapat berdampak serius pada kesehatan tubuh, pikiran, bahkan semangat dalam beribadah. Ingatlah, tidur yang nyenyak bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Ketika tidur teratur dan berkualitas, kita bangun dengan tubuh yang segar, pikiran yang jernih, dan hati yang lebih tenang. Namun, ada satu penyebab yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata berbahaya. Penyebab ini diam-diam merusak kualitas tidur, membuat tubuh lelah sepanjang hari, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke di usia lanjut. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan ini memicu gangguan tidur setiap malam. Di video berikutnya, kita akan membahas penyebab tersebut secara lengkap, bagaimana cara mengenalinya sejak dini, dan langkah-langkah sederhana untuk mengatasinya tanpa obat. Bisa jadi masalah yang selama ini Bapak dan Ibu anggap wajar, justru menjadi kunci untuk tidur nyenyak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.